Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya Bu. ya, bersama saya lagi Novelia Yulistin Sanggem di program podcast Ciao Ekang. Kali ini kita ada di Gerai Ganias Cake dan ada di segmen bisnis. Sudah ada di depan kita, di hadapan kita seorang cewek manis, cowok ganteng, ya kan? Takut kalau nggak bilang manis dan ganteng, saya nggak bisa keluar dari gerai ini kan. Beliau bernama Robi, owner dari Ganias Cake, dan ada Mbak Regina dari ACT Cabang Lampung. Kita ngobrol tentang kegiatan setiap Jumat yang dilakukan Gerai Ganias Cake bersama ACT. Apa kabar Abang dan Mbak? Sehat. Sehat ya. Gimana nih aktivitas sehari-hari selama COVID-19? Mungkin Bang Robi? Kalau aktivitas sebenarnya seperti biasa ya, cuman karena memang sekarang kondisinya kita dituntut untuk lebih menjaga, kemudian mengikuti aturan protokol yang memang diatur kali ini. Kita kalau di luar pakai masker, ini aja mungkin kita nggak pakai masker. Kita sudah sosial banget loh pokoknya di sini. Mbak Regina gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kabarnya baik. Terus apa aktivitas selain ACT? Kalau aktivitas sih selama pandemi COVID ini untuk aksi cepat tanggap lumayan padat, lebih padat dibanding ketika tidak ada pandemi karena memang karena memang aktivitas yang kita harus benar-benar gerak untuk bisa bantu banyak orang dan juga mengajak banyak orang untuk bisa saling membantu saudaranya yang memang membutuhkan. Mengenai kegiatan yang sudah dilakukan oleh Ganias Cake ini, kemarin itu sempat bagi-bagi pizza untuk para hafid dan hari ini adalah bagi-bagi sayuran serta beras dan makanan lainnya. Ini seperti apa nih? Ya, jadi beberapa minggu terakhir ini sudah 2 bulan kurang lebih kita bekerja sama dengan ACT. Kebetulan diskusi mengenai adanya program LSP ya, Lumbung Sedekah Pangan. Di kita sendiri itu niatannya kepingin yang pertama berbagi, kemudian yang kedua mengajak kawan-kawan UMKM, karena kebetulan di Gerai Ganias ini kan memang konsennya itu untuk berkumpulnya produk-produk UMKM. Saya dengan kawan-kawan akhirnya bersepakat untuk bisa, ayo kita sama-sama bergerak, kita mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan dan kita melakukan kegiatan berbagi. Beberapa waktu yang lalu kita berbagi pizza, itu ada support dari kawan-kawan UMKM Umah Inugi ya. Alhamdulillah hari ini kita juga banyak support gitu untuk berbagi. Ini kita dapat dari Sedop ya. Dari Sedop kita dapat, kemudian dari kawan-kawan UMKM itu ada beras, kemudian ada sayur yang siap dimasak, ini akan kita bagikan juga. Nah, niatannya setiap Jumat semakin banyak orang yang mau bergabung, berbagi, walaupun hanya sedikit, yang penting kita sama-samanya dirasakan. Sama-sama. Ini yang sudah keberapa? Ini sudah ke-6. Sudah ke-6. Wah, udah 1 bulan lebih ya? Ya, Mbak Regina. ACT ini kan ada program LSP, ini kan informasinya baru 2 bulan ya. Itu kenapa sih awal mulanya terus adanya LSP? Awal mulanya sebenarnya kita berbagi hanya dari donatur, langsung kami sampaikan berbagi mobile ke tiap-tiap tempat. Tapi kita melihat juga kebutuhan sebenarnya banyak orang yang butuh tapi nggak berani untuk bilang. Banyak orang butuh tapi nggak berani bilang, butuh tapi nggak berani untuk meminta. Gitu. Karena memang mungkin prinsip mereka adalah mereka tidak mau meminta selagi mereka masih mampu dan masih bisa melakukan beberapa hal. Tapi banyak juga informasi yang kita dengar bahwa di rumah sana atau di lingkungan penduduk sana itu ada yang sampai nggak bisa makan misalnya, karena memang mereka nggak berani untuk ngomong sama tetangganya. Terus sehingga ACT, Aksi Cepat Tanggap di Jakarta, tercetus satu program namanya Humanity Care Line. Humanity Care Line itu adalah program yang ketika orang malu untuk langsung minta, mereka boleh menghubungi customer service-nya ACT untuk menghubungi kami apa yang mereka butuhkan. Nah, prosesnya pertama seperti itu. Terus kita antarkan misalnya tinggal di Purnawirawan, saya anaknya 3, saya belum makan seperti apa gitu. Terus nanti kita kirim lewat ojek online. Terus berlanjut lagi ke proses seperti itu, kita lihat banyak juga masyarakat yang punya kesadaran ingin berbagi tapi juga membatasi diri karena pandemi. Jadi mereka hanya taruh di depan-depan rumahnya atau di depan masjid berupa seperti ini gitu. Kalau dulu sih istilahnya sedekah campelan ya. Maksudnya kita juga punya
punya inisiatif, kenapa nggak kita buat program lumbung sedekah pangan, sehingga ketika orang-orang berkebutuhan tuh seperti kayak di Ganies nih, Ganies ini adalah lumbung sedekah pangannya purnawirawan nih gitu. Ketika ada masyarakat sekitar purnawirawan yang berkebutuhan untuk masak sayur, untuk masak nasi misalnya, seperti hari ini ada beberapa makanan yang dibagikan, mereka boleh untuk ambil di sini gitu. Dan juga orang-orang yang memang punya kelebihan, bingung kan, atau misalnya nggak mau kalau di rumah saya gitu, boleh untuk titipkan di Ganies. Ya, untuk berbaginya saling support gitu ya. LSP yang ada di cabang Lampung ini selain di Gerai Ganies Cake, selain di Gerai Ganies Cake, kita ada sekitar 7 tempat. Yang pertama di lokasinya di Atas ACT, setiap tempat juga kita berbagi. Lalu juga ada di Nuala Food, itu di daerah Darussalam. Terus di Ganies Cake juga ada, terus juga ada di daerah Labuan Ratu, Palapa sini. Ada juga di salah satu outlet mie ayam di Tirtayasa, ada juga di beberapa tempat gitu. Jadi ada sekitar 7 sampai 8 lokasi untuk lumbung sedekah pangan di Bandar Lampung. Masih dari Lampung ya? Masih Bandar Lampung. Yang di luar Bandar Lampung itu ada 2 tempat, di Mesuji dengan di Tulang Bawang. Untuk daerah lainnya itu ditunggu. Ditunggu. Ini udah bagus banget ini. Ya Bang Robi, ini ada isu-isu lagi nih. Kalau sesama UMKM ini kan cepet ya. Ini ada seperti strategi baru dari Ganies Cake untuk mengkampanyekan program UMKM atau produk-produk UMKM ini. Coba Bang jelasin. Oke. Sebenarnya idenya ide sama-sama ya, bukan semata dari Ganies Cake, tapi yang kita lihat kondisi sekarang itu pandemi ini lebih mendorong kita UMKM untuk berpikir kreatif, sebab penjualan secara offline hari ini sangat turun sekali. Drastis ya. Drastis. Jadi bukan hanya kita, mungkin semua lini yang ekonomi yang ada bergerak itu semuanya turun. Makanya kawan-kawan UMKM berdiskusi bagaimana caranya solusi kita menaikkan penjualan. Nah, akhirnya kita coba dengan gerakan kecil itu, kita namakan sementara ini namanya selling time ya. Selling time. Iya, selling time itu Apa tuh selling time? selling time itu maksudnya waktu menjual lah. Kita berjualan bersama, waktu menjual. Kepengen diganti pakai bahasa Lampung sih. Iya, saya juga selling time. Apa bahasa Inggris saya bagus sekali dulu. Ya, cuman artinya belum ada satu program yang resmi yang kita jalankan. Hanya saja ini satu wacana yang coba kita terapkan. Selling time itu maksudnya begini. Setiap hari kita wajib memposting produk kita. Kita punya produk nih. Kita punya produk misalnya seperti ini produk sahabat saya ini, Mbak Ikma, Sobo ya. Kue kering Sobo. Saya posting nih kue kering Sobo. Tapi saya juga posting produk saya pribadi. Gitu. Sehingga kalau misalnya semua pelaku UMKM melakukan hal yang sama, maka secara otomatis Menyebar ya. ada peningkatan pengetahuan, knowledge terhadap konsumen bahwa di Lampung itu banyak sekali produk UMKM yang bagus. Iya. Nah, persoalannya sekarang daya ingin kita untuk mempromosikan produk itu masih sangat rendah. Makanya kita coba mendorong keikhlasan dari kawan-kawan semua bahwa hari ini saya posting produk pribadi, berikut dengan produk kawan lainnya, gitu ya. Kalau ini diikuti oleh seluruh kawan-kawan UMKM, insya Allah bahwa makin banyak masyarakat yang tahu bahwa produk UMKM itu bagus-bagus, ini bagus-bagus Pak produk. Mungkin kawan-kawan untuk mempromosikan produk lainnya yang sesama mungkin agak ini ya Bang, ya misalnya kopi dengan kopi kan bingung dia, gue jual kopi, jualin produk kopi orang gitu ya. Nah, itu. Itu mungkin caranya yang satunya jual kopi, yang satunya jual keripik mungkin ya, produk-produk seperti itu gimana itu Bang? Jadi gini, kan ada daya saing nih benar, antara UMKM. Ini bagus, artinya pertanyaan bagus karena semalam saya apresiasi dengan sahabat saya dari Lampung Barat, sahabat saya namanya Mas Mul ya. Tiba-tiba tadi malam beliau ini posting 4 kopi yang mereknya berbeda tapi bukan kopi dia, bukan pemiliknya. Makanya saya sangat apresiasi sekali bahwa seorang pemilik usaha kopi mau mempromosikan kopi milik kawannya. Ini luar biasa kan? Nah, ini sangat diapresiasi. Kalau semua kawan-kawan berpikiran hal yang sama, bagaimana Lampung ke depan ini? Kan gitu kan. Artinya akan lebih sapu lidinya lebih kuat ya. Lebih sangat kuat lagi.
betul-betul tidak ada persaingan, seperti tidak ada persaingan, walaupun bersaing ya, Bersaing, tapi di sangat kopi, sinergi. sesama kopi, kan? Saya salut nih. Mungkin Mas Mul. Pak Mul ya. Mul ya, Oh, iya. namanya Mul. Mungkin Mul Pak- Gijul. Mul Kijul. Oh ya, Mul Kijul. Panggilannya maaf. Mul Gijul. Iya. Maaf Pak, saya kaget tadi waktu Mul Kijul. Mungkin prinsip Mas Pak Mul. Mas Mul ini adalah rezeki tidak pernah tertukar. Iya. Ya, jadi walaupun dia jual produk sesama kopi ya namanya rezekinya kopinya kan harus dibeli ya kan Iya, dibeli ya. benar, ya. Itu prinsip yang bagus Mak. Jadi inspirasi untuk kawan-kawan UMKM lainnya. Nah mungkin tambahan Mbak Regina mungkin ada yang ingin disampaikan? Mungkin yang ingin aku sampaikan untuk teman-teman yang nonton video ini lebih kepada ketika memang teman-teman punya kelebihan rezeki, monggo bisa untuk berbagi. Tidak harus sebenarnya lewat lumbung sedekah pangan atau tidak harus lewat Ganias, tapi akan lebih bagus ya bagaimana Yeah. kalau misalnya lewat Ganias dan lewat aktivitas tanggap. Monggo ikut berbagi dan Lewat juga balas untuk aja, masyarakat yang memang tinggal di sekitaran sini, tinggal di sekitaran Purnawirawan, ketika memang punya kebutuhan terkait itu, boleh untuk mampir setiap Jumat di Ganias untuk ambil kebutuhannya di lumbung sedekah pangan. Di luar Purnawirawan bisa ya? Kita nanti tiap Jumat ini. Ya, mungkin Mbak Rabi ada yang ingin ditambahkan? Ya mungkin itu saja Mbak. Artinya dari sisi UMKM-nya saya mengajak kawan-kawan untuk saling mengingatkan bahwa memang kita mungkin butuh dalam kondisi yang sangat sulit sekarang, tapi mungkin di luar sana banyak orang yang lebih butuh. Makanya mungkin kalau kita sama-sama bergeraknya mungkin akan lebih enak, lebih enjoy, lebih indah. Bang Robi dan Mbak Regina, kita minta sedikit support ya, support ungkapan atau saran masukan untuk para pelaku UMKM yang hari ini terdampak dengan COVID-19 untuk lebih survive. Mbak Regina. Kalau aku sebenarnya lebih kepada tetap semangat. Pandemi ini bukan hanya kamu sendiri yang mengalami, merasakan, tapi Kami juga loh. semua orang juga merasakan. Dan jangan lupa sedekah. Insya Allah itu akan memperlancar. Insya Allah sedekah. Ya, sama mungkin lebih semangat lagi. Artinya kita saling support. Kawan-kawan UKM yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri. Yang itu memang sudah ada dari dulu ya, merubah satu kaum, ya kaum itu sendiri yang merubahnya. Kita sama-sama saling support. Mari kita mulai untuk memposting produk kawan-kawan dan jangan lupa untuk kita belajar bersedekah sama-sama. Ya, jangan pernah mengharapkan Ratu Adil hadir untuk kita kecuali dari kita sendiri. Amin. Terima kasih Bang Robi, Ya, terima kasih sama. Mbak Regina sudah mau ngobrol-ngobrol bersama Cao Ekam. Saya Novelia Yulistin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.